Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skakan Novan Zakaria dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2020. Nomor induk mahasiswa 1603620071. Kali ini saya akan membuat video narasi yang bertemakan sejarah olahraga anggar untuk mata kuliah historik. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Ilham MPD. Sejarah olahraga anggar. Anggar baik sebagai suatu olahraga maupun sebagai salah satu bentuk pertempuran telah ada selama 4000 tahun yang lalu. Pertandingan awal olahraga ini dapat ditemukan pada relief yang dipahat di kuil Madinat Habu di Luxor, Mesir. Senjata yang diperlihatkan dalam relief tersebut ujungnya tumpul, dan para pemain anggar mengenakan masker. Ukiran tersebut juga memperlihatkan penonton, pendukung pemain, dan seorang pencatat nilai. Kelompok ahli pemain anggar berkembang di seluruh Eropa, di mana menggunakan pedang dipelajari dan diajarkan. Gerakan ini tidak selalu murni sebagaimana anggar pada zaman sekarang. Anggar pada zaman itu digabungkan oleh gulat juga dan kontak fisik. Lalu, sekolah Italia yang pertama kali mengembangkan penggunaan ujung senjata secara efektif dan memperkenalkan rapier, pedang yang lebih panjang dan ramping juga lebih ringan. Dengan perkembangan gerakan kaki yang lebih halus, termasuk lunge, serangan mendadak dan cepat, akhirnya penggunaan gulat dan kontak fisik pun berkurang. Lalu pada abad ke-17, Prancis mengembangkan senjata anggar yang lebih pendek, yang siap digunakan oleh para lelaki untuk mempertahankan harga dirinya atau juga mempertahankan wanitanya. Anggar sendiri etimologi kata anggar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Prancis, yaitu engarde. Dalam bahasa Indonesia berarti bersiap. Kata engarde digunakan sebelum permainan anggar dimulai untuk memberi perintah bersiap kepada pemain. Dalam bahasa Prancis sendiri, anggar disebut sebagai escrime atau es krim. Walaupun kita menganggap anggar sebagai permainan yang menghibur, sebagai senjata, sebagai sarana pendidikan juga ataupun olahraga, ternyata anggar mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang, kemampuan teknis, catatan pencapaian yang cukup panjang. Di luar hal tersebut, ada nilai-nilai yang terkandung dalam permainan anggar sendiri hingga kini masih diajarkan melalui praktik olahraga itu sendiri. Nomor-nomor dalam olahraga anggar ada floret atau foil. Pedang floret atau foil ini pedangnya yang berbentuk langsing, lentur dan ringan, ujungnya datar atau bulat, tumpul dan berpegas. Bila ditusukkan dapat naik atau turun. Beratnya kurang lebih 500 gram atau 5 ons dan memiliki area penusukan sebesar rompi. Lalu ada sabel atau sabre, pedang yang berbentuk segitiga dan sudutnya tidak tajam, seperti parang kecil. Semakin ke atas semakin pipih dan ujungnya ditekuk sehingga tidak meruncing. Beratnya kurang lebih hampir sama 500 gram. Perlindungan penuh menutupi tangan sampai pangkal tangkai. Lalu memiliki bagian area poin di sebesar jaket dari pinggang sampai ujung sini. Lalu berikutnya ada degen atau epe, pedang berbentuk segitiga dan berparit, pada pangkalnya tebal dan samping di ujung kecil, sedikit kaku, ujungnya datar dan berpegas. Pelindung tangannya besar, dan pedang ini adalah pedang yang paling berat, yaitu memiliki berat sekitar 750-770 gram dan memiliki area penusukan di seluruh tubuh. Jadi apapun yang ditusuk itu sah di permainan degen. Ada 3 jenis cara bermain anggar, yaitu 3 jenis senjata yang digunakan cabang anggar dalam ajang olimpiade, yaitu foil, epe, dan sabre. Dimainkan di arena seluas 14 x 1,5 meter, dilengkapi dengan kabel dan kostum khusus. Para pemain dihubungkan dengan sistem penilaian elektronik yang akan bereaksi jika terkena tusukan. Dalam setiap pertandingan digunakan sistem eliminasi langsung. Sebuah tim akan terdiri dari 3 pemain inti dan 1 cadangan.
masing-masing akan berdua dengan anggota tim lawan. Lapangan atau arena anggar biasanya dalam ruangan tertutup, panjangnya 12 meter dan lebarnya 2 meter, ditutupi linoleum atau gabus dan dilengkapi peralatan elektronik untuk mengetahui terjadinya poin. Kelas dalam anggar ada EP perorangan putra-putri, lalu ada EP tim putra-putri, ada foil perorangan putra-putri dan foil tim putra-putri. Ada juga sabre perorangan putra-putri dan sabre tim putra-putri. Sejarah masuknya anggar ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, para tentara kerajaan Belanda membawa serta olahraga anggar masuk ke Indonesia. Pada saat itu terdapat dua macam tujuan permainan anggar, yaitu yang pertama adalah berkelahi, yang kedua adalah olahraga. Kemampuan bermain anggar untuk berkelahi diwajibkan bagi setiap tentara Hindia Belanda atau KNIL dengan menggunakan kelewang atau pedang atau sangkur, sedangkan permainan anggar untuk olahraga dipersilakan bagi para bintara, perwira, dan mahasiswa. Tokoh militer bangsa Indonesia yang mempunyai keahlian bermain anggar pada waktu itu antara lain adalah Dr. Dr. Sigi, Suparman, Mariono, Setu, Warsimin, Paimin, Salekan, Atmo, Serwiryo, J. Sengkei, Suratman, Mantiri, C.H. Puron, Mega Gantung, dan Soekarno. Itu mereka adalah tokoh-tokoh nasional yang pertama kali membawa olahraga anggar. Sampai saat ini olahraga anggar masih digandrungi di Indonesia, dan olahraga anggar sendiri telah berperan telah masuk dalam Pekan Olahraga Nasional pertama yang diselenggarakan pada tahun 1948 di Solo. Olahraga anggar mulai diperkenalkan serta dieksibisikan oleh para guru anggar mantan instruktur militer Belanda tersebut. Sampai saat ini anggar masih eksistensi, malah makin berkembang di Indonesia sendiri. Pada olahraga anggar modern itu sendiri, Indonesia pernah mencatatkan rekor di 64 besar dunia pada saat Summer Olympic di Barcelona pada tahun 1992, yaitu atas nama Lukas Zakaria, ayah saya sendiri, cucu dari Suparman, salah satu tokoh pembawa olahraga anggar ke Indonesia. Setahu saya sampai saat ini belum ada yang mengalahkan beliau. Dan olahraga anggar pada saat ini sudah mulai berkembang amat sangat pesat. Terbukti bahwa di hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki tim anggarnya masing-masing, dan sudah mulai banyak pembinaan di tingkat sekolah juga. Sampai di tingkat sekolah, walau tidak banyak digandrungi seperti olahraga lain seperti bola dan futsal atau voli, basket dan lain-lainnya, anggar tetap eksistensi di zonanya sendiri dan tetap berprestasi untuk nusa dan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.